Hai, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini aku ingin berkongsi cerita ya tentang uh, manfaatnya tafakur ya. Anda tentu tahu apa itu tafakur ya. Jadi merenung biasanya dilakukan oleh apa kata orang seseorang untuk memikirkan sesuatu secara mendalam ya. Terkadang orang yang merenung juga untuk menjernihkan pikiran ya. Jadi tafakur juga merupakan kegiatan merenung ya, merenung dalam-dalam ya. Jadi hal ini juga sering sering dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya lebih apa kata orang tu untuk lebih mengenal. Jadi mengenal Allah SWT secara mendalam ya. Jadi aktivitas tafakur ini tidak hanya digunakan untuk beribadah namun juga untuk merenungkan dan mengkaji sebuah kejadian ya atau masalah yang sedang terjadi dalam hidup manusia pada kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi begini ya, Allah sangat senang dan memberi kedudukan kepada orang-orang yang suka berfikir. Ya, jadi tafakur juga telah disebut dalam Al-Quran surat Ali Al-Imran ayat 190 191 ya. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan ya langit dan bumi dan penggantian maksudnya penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran ilahi ya bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil kita berdiri, duduk ya ataupun dalam keadaan kita berbaringan ya, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ya. Jadi seraya berkata ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia saja. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya, itu dia. Itu tafakur untuk mengenal lebih dalam lagi ya kekuasaan ilahi. Jadi tafakur ni berasal daripada bahasa Arab ya, iaitu tafakara yang memiliki arti memikirkan. Tafakur itu artinya memikirkan atau mempertimbangkan. Sedangkan di dalam tafakur artinya renungan, ya, merenung. Renungan, merenung, menimbang dengan sungguh-sungguh dan mengheningkan cipta. Ya, kalau kita sering-sering tafakur memang banyak manfaatnya. Jadi di situ ada perasaan kesyukuran yang tidak terhingga ya. Jadi tafakur ini merupakan suatu proses dari akal pikiran manusia ya dalam kegiatan hati, jiwa dan akal melalui nalar ataupun renungan kita ya. Jadi tafakur juga merupakan sebuah proses untuk merenung semua ciptaan Allah SWT yang ada di dunia ini. Jadi hal ini kita bertujuan untuk mengerti makna-makna dalam menganalisis ya, mengamati suatu unsur dengan unsur lain ya. Jadi orang-orang yang sentiasa bertafakur maka akan selalu kagum dengan kekuasaan Allah SWT ya. Sebagaimana makhluk ya ciptaan Allah SWT yang memiliki akal ya, manusia dianjurkan untuk selalu bertafakur ya. Jadi manusia berfikir dan merenung tentang ciptaan Allah SWT adalah suatu bentuk dari apa kata orang tu rasa syukur kerana Allah Ta'ala ni Allah SWT mencipta begitu besarnya dunia ini ya. Dia mencipta begitu besarnya dunia ini ya. Jadi dalam bertafakur ni subjeknya merupakan apa kata orang tu keimanan yang kuat dan objeknya tidak hanyalah pada suatu yang sifatnya empiris. Orang yang bertafakur ni akan dapat menembusi realitas untuk masuk kepada Sang Pencipta ya. Jadi berbedalah dengan berfikir biasa yang hanya sebatas apa kata orang tu memecahkan masalah dalam urusan dunia ya. Jadi sebuah hadis riwayat Ibnu
hibah dari Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, berfikir sesaat jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ya, kita kena renungkan apa yang sabda Rasulullah ni, ya, berfikir sesaat jauh lebih baik. Kita berfikir sesaat jauh lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Ya, bila kita rajin bertafakur, kita memikirkan sesuatu, ya, kita memikirkan ciptaan ilahi yang begitu kagum ini, ya. Jadi dalam hadis tersebut menegaskan bahawa seseorang yang bertafakur tentu mendapat perhatian yang baik, ya, dalam Islam. Itu dia. Ya, aku ingin mengajak, ya, kita semua untuk menjadi umat Qurani, bertafakur dalam menyegarkan norma-norma kebenaran Islam yang telah merangkum, ya, betul, kebenaran Islam yang telah terangkum sempurna, ya, terangkum sempurna dalam ayat-ayat suci kita, ya. Jadi pengertiannya menurut tafakur ni berasal dari kata fikir, yang merupakan suatu proses menggabungkan apa kata orang antara kejadian satu dengan yang lain, dengan melakukan kontraksi. Bagi orang-orang yang melakukan tafakur, maka akan memicu beberapa hal seperti kalbu kita, ya. Dalam diri kita ni ada kalbu rohani, inti makrifat untuk menjadi darah dan kehidupan dalam Islam. Makanya kita pernah melihat orang, ya, bukan saja orang-orang kita yang beragama Islam, agama lain juga, mereka kalau bertafakur sampai 3-4 jam, ya, tapi hasilnya baik sekali. Jadi ketika kita bertafakur, kita berhati-hati, ya, mengunci diri kita, jangan biarkan anasir-anasir yang tidak baik, ya, masuk ke dalam diri kita, ya. Ketika kita bertafakur, iblis dan syaitan juga suka menggoda. Kita harus tahu menguncinya supaya tidak mengganggu kita ketika kita tafakur, ya. Jadi menurut, ya, Quraisy Shihab, tafakur ni terbentuk dari kata fik yang berasal daripada kata fakri yang artinya mengorek, ya, mengorek dalam arti memunculkan, menumbukkan hingga hancur, dan juga menyikat atau membersihkan noda pada pakaian hingga kotorannya hilang, ya. Jadi dalam hal ini tafakur ni cermin seseorang dalam perihal kebaikan, ya. Ada setengah orang berpendapat mengatakan bahawa tafakur ini merupakan sebuah renungan seseorang dengan cara berzikir kepada Allah SWT atas rahsia dari berbagai ciptaan ilahi, ya, yang ada di dunia ini. Ketika sedang bertafakur, seseorang itu akan dapat melihat semua ciptaan ilahi melalui mata hatinya. Maksudnya kalau seseorang itu mempunyai ainul basirah, ya, jadi dalam penglihatan seseorang itu akan melihat benda kecil seperti atom yang menyerupai sebuah cermin yang diletakkan di depan alam gaib, ya. Ya, jadi sesiapa yang bertafakur, ya, dengan sambil berzikir tentang ilmu ainul basirah, itu sungguh baik sekali, ya. Jadi para sufi mengatakan bahawa tafakur adalah kunci dari segala kebaikan melalui seseorang yang beragam Islam dengan berzikir kepada Allah SWT. Jadi mengenal lebih dekat, memahami, ya, hikmah-hikmah yang didapat dan juga keajaiban ciptaan di sekitar kita ini. Ya, itu dia. Ya, jika anda memiliki ainul basirah, ya, yang sudah ada di dalam diri anda, ainul basirah itu adalah mata hati yang celik, ya. Jadi objek dalam bertafakur ini tentunya beragam, namun akan menghasilkan kesimpulan dari perenungan yang berbeza juga. Intinya sama-sama merenungkan seluruh ciptaan ilahi, ya, yang ada di dunia ni. Ya, itu dia. Jadi aku ingin membawa anda semua, ya, mendengar tentang kisah tafakur, ya. Tafakur tentang segala nikmat ilahi yang harus kita pelajari ataupun kita nikmati, ya,
ya, nikmati ataupun kita praktikkan ya. Jadi banyak sekali nikmat yang diberikan oleh ilahi kepada hamba-hambanya. Nikmat-nikmat tersebut antara lain seperti ekonomi yang berkecukupan ya, keluarga yang lengkap, kesihatan dan lain-lain ya. Jadi akan selalu memberi nikmat kepada hambanya yang bertakwa dan mau berusaha ya. Jadi orang-orang yang bertafakur ni ya tentang nikmat dari Allah ni, tentu mereka adalah orang-orang yang pandai dalam bersyukur ya. Jadi dia mengajar, mendidik kalbu jasmani, kalbu kita ni supaya bersyukur dalam kita bertafakur Dengan bersyukur maka nikmat ya boleh saja ditambahkan lagi oleh ilahi. Hal ini sesuai ya yang tersirat dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Ya, kita harus bersyukur setiap hari, setiap detik, setiap kita menarik nafas ya. Jadi begini ya, seseorang yang melakukan tafakur itu mengenai segala kekuasaan Allah SWT, maka orang itu tentunya memiliki rasa rendah hati dan takjub kepada Allah ya atas kekuasaannya. Makanya itulah kita disuruh bertafakur ya. Jadi orang-orang yang bertafakur dalam hal ini tentu akan terjauh dari sikap sombong dan dalam diri. Ya betul. Kalau orang itu rajin bertafakur ya, sering bertafakur, dia jauh daripada sikap sombong. Dia akan menyedari keesaan ilahi ya, tentang kasih sayang, rahmat ilahi ya, yang harus kita syukuri setiap detik, setiap kali kita menarik nafas dalam dirinya kerana ia tahu siapa yang maha berkuasa di dunia ini ya. Ya, walaupun sepintar mana kita ya, sepintar mana, jadi masih ada yang berkuasa ya. Jadi manusia memiliki banyak sekali kekurangan dan keterbatasannya ya. Dia tidak terlalu, kalau seseorang itu memiliki kelebihan, pasti ada kekurangan ya dalam dirinya, sedangkan kekuasaan Allah SWT tentunya tidak terbatas dan tidak tertanding oleh siapa pun ya. Banyak yang telah Allah SWT ciptakan seperti planet-planet matahari, tumbuhan dengan ratusan manusia, hewan siang malam, lautan luas, gunung-gunung yang tinggi, dan masih banyak lagi yang tidak dapat diceritakan ya. Tidak dapat diceritakan, 7 hari 7 malam tidak boleh habis kalau dipikirkan ciptaan ilahi ini ya. Jadi tafakur tentang janji-janji Allah ya. Allah memiliki janji kepada manusia kita ni, jika mereka melakukan banyak kebaikan amal saleh dalam hidupnya, tentu mudah bagi Allah SWT untuk membalas kebaikan dan melipatkan gandakannya, selain dengan memiliki kekuasaan yang dapat memberikan balasan yang baik kepada manusia. Tentu juga harus bertafakur atas hal tersebut ya. Jadi bertafakurlah mengenai janji-janji Allah SWT, kerana hal tersebut akan membuat kamu semakin dekat dan cinta kepada Allah dan menantikan kehidupan setelah di akhirat nanti ya. Itu dia ya. Bertafakurlah mengenal janji-janji Allah ya, janji-janji Allah SWT, kerana hal tersebut akan membuat kamu semakin dekat dan cinta kepada ilahi ya, dan menantikan kehidupan setelah di akhirat nanti ya. Jadi janji-janji Allah ini kepada manusia telah tertulis ya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka caranya kita bertafakur yang baik adalah dengan membaca Al-Quran dan hadis yang ada ya. Ya, itu dia. Ya, tafakur dalam hal ancaman ya. Tafakur dalam hal ancaman Allah SWT ini sama seperti pada janji-janji Allah ya, bahawa semuanya yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis
Jadi kalian dapat bertafakur dengan cara membaca Al-Quran dan juga hadis-hadisnya ya. Jadi orang-orang yang melakukan tafakur ni tentang ancaman ya, tentang ancaman Allah SWT, maka ia akan takut untuk berbuat dosa ya dan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Jadi manusia akan menggunakan akal dengan baik untuk menjauhi keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT agar mendapat balasan yang baik juga daripada ilahi ya. Jadi begini ya, hal yang baik jika kita melakukan tafakur mengenai kematian misalnya ya, dengan bertafakur tentang kematian, maka kita sadar ya bahawa hidup di dunia ni bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara ya. Jadi orang-orang yang bertafakur tentang kematian, mereka akan menganggap bahawa hidup ni di dunia adalah sebuah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebaik mungkin dalam mengumpulkan amal soleh untuk bekal di akhirat nanti ya. Kesimpulannya di sini, banyak-banyaklah bertafakur ya untuk kita bersyukur kepada nikmat ilahi kepada kita yang tidak henti-henti ya. Kita banyak-banyak bertafakur. Terima kasih atas waktu anda ya.